nama saya Niken Saraswati, saya kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk life cycle dari produk Coca-Cola. 1. Tahap pengenalan. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut Coke atau merek dagang terdaftar The Coca-Cola Company di Amerika Serikat sejak 27 Maret 1944. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis asal Greg Candler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Perusahaan ini memproduksi konsentrat yang kemudian dijual ke pabrik Coca-Cola yang berlisensi di seluruh dunia. 2. Tahap pertumbuhan. Tahun 1945, Coke atau Coca-Cola resmi menjadi merek dagang terdaftar. Tidak hanya minumannya, botol Coca-Cola yang bentuknya khas juga terdaftar patennya pada tahun 1960. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asa G. Candler yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada 1892. Pada tahun 2000, Coca-Cola Company merupakan pabrik minuman ringan yang berkarbonat terbesar di dunia. Meskipun produk ini telah memiliki sejarah yang panjang, akhir-akhir ini mereka terjebak dalam kesulitan finansial karena kesalahan strategi dalam penentuan elemen harga. Masa sekarang, Coca-Cola Company adalah produsen terkemuka di dunia, pemasar dan distributor non-alkohol. 3. Tahap pendewasaan. Penjual Coca-Cola cenderung tidak ada peningkatan atau stabil dikarenakan yang pertama, adanya pesaing baru untuk saat ini. Banyak sekali bermunculan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh pesaing. Hal tersebut membuat konsumen atau pelanggan Coca-Cola beralih produk pesaing. Salah satunya adalah harga Coca-Cola yang tergolong cukup tinggi atau mahal dibanding dengan produk pesaing. Sebagai contoh ialah produk Bicola. Untuk saat ini harga satu buah kemasan Bicola 3.000, sementara harga Coca-Cola yaitu Rp4.950. Yang kedua, kejenuhan konsumen. Hal lain yang mempengaruhi tidak meningkatnya penjualan ialah kejenuhan konsumen. Salah satu hal yang membuktikan adanya kejenuhan konsumen akan Coca-Cola adalah kejenuhan minuman berkarbonasi. Banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, strategi pemasaran kurang efektif. Strategi pemasaran Coca-Cola dinilai kuno dengan inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar. Coca-Cola saat ini membutuhkan penyegaran baru sehubungan dengan beberapa masalah yang dihadapinya. Banyak yang harus dibenahi dalam strategi perencanaan dan pemasaran Coca-Cola agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. 4. Tahap penurunan. Pada tahun 2003, Pusat Sains dan Lingkungan CSE, sebuah organisasi non-pemerintah di New Delhi, mengatakan air soda yang diproduksi oleh produsen minuman ringan di India, termasuk raksasa multinasional PepsiCo dan Coca-Cola, mengandung racun termasuk lindan, DDT yang dapat berkontribusi terhadap kanker dan gangguan sistem kekebalan tubuh. The Coca-Cola telah menjawab bahwa pabrik filter air untuk menghilangkan kontaminan potensial dan produknya diuji untuk pestisida dan harus memenuhi standar kesehatan minimum yang sebelum Coca-Cola didistribusikan. Di negara bagian India, Kerala penjualan produksi Coca-Cola bersama dengan minuman ringan lainnya pada awalnya dilarang setelah tuduhan, sampai pengadilan tinggi di Kerala terbalik hanya memutuskan bahwa pemerintah federal bisa melarang produk makanan. Coca-Cola juga telah dituduh penggunaan air yang berlebihan di India. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya.